pakaiannya. Apakah sudah rapi semua? Coba. Kasih masuk bajunya dulu semua. Yang di luar. Maskernya diperbaiki semua. Pak Guru ingatkan dulu. Ini ada 3M. Masih ingatkan 3M dulu. Sekarang sudah menjadi 5M. Nah, yang pertama apa? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, mari kita menyanyi dulu supaya semangat. Ini kan masih pagi-pagi. Supaya kita semangat. Oke. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa yang kita lakukan, kita pembiasaan literasi membaca. Jadi Pak Guru sudah siapkan bukunya, daripada kita berkerumun ke pojok baca di sana untuk ambil. Pak Guru sudah siapkan. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk membaca komik yang ada di depannya. Sekarang ayo. Oke. Kita sudah membaca buku. Nah, sekarang kita sudah pulang. Lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran kita itu sudah masuk pada tema 4. Tema 1 peredaran darah sehat. Pembelajaran keempat. Nah, ini sudah masuk pembelajaran keempat. Nah, kemarin anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang apa ya? Ya, kita sudah belajar tentang pantun. Kalian sudah tahu apa itu pengertiannya pantun di pembelajaran kedua. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Kita sudah masuk pada pembelajaran oke, anak-anakku sekalian. Untuk pelajaran yang kemarin ada yang tidak dimengerti? Coba apa? Tidak? Pak Guru akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, jadi coba diperhatikan semua tujuan pembelajarannya. Jadi anak-anakku sekalian, kalian harus menunjukkan sikap tanggung jawab kalian seperti tadi ini. Apakah yang menyapu tadi ini sudah melaksanakan tanggung jawabnya membersihkan kelas? Sudah? Sudah menyapu semua toh? Membersihkan. Jadi itu tanggung jawab kalian. Jadi kalian harus tetap melaksanakan tanggung jawab kalian. Nah, jadi kenapa? Seperti kalian juga harus tetap semangat mengikuti pelajaran. Kita akan bagi kelompok. Jadi kalian itu sudah duduk di kelompok masing-masing. Nah, jadi kalian sudah duduk di kelompok masing-masing, itu yang kita buat kelompoknya. Nah, jadi kita sudah atur kelompoknya kemarin. Jadi sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang Pak Guru akan bagikan dulu LKPD-nya. Jadi nama kelompoknya sudah ada ya. Di sini kelompok apa? Kelompok sosial. Kelompok sosial. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Betul sekali. Karena ini ada kaitannya dengan tanggung jawab. Ini sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua apa? Jenis pantun. Kemudian yang ketiga? Interaksi di lingkungan masyarakat. Gambar apa ini? Gambar apa? Bekerja kelompok. Kebetulan kita sudah dalam bentuk kelompok ini. Nah, jadi ada gambar kerja kelompok. Kira-kira kalau kita kerja kelompok, apa yang mau dibikin? Apa yang mau kita laksanakan kalau kita kerja kelompok? Kita mau bekerja sama. Jadi itu tujuannya. Supaya apa kita bekerja sama? Supaya pekerjaannya cepat selesai. Jadi itu gunanya kerja kelompok. Coba ini. Coba kasih besar suaranya. Siti Dayu Beni Edo Rani. Ingat kalau membaca ada tanda koma, berhenti sebentar. Siti Dayu Beni Edo Rani dan Udin teman satu kelompok madrasah dan jadi ini
Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin. Teman satu kelompok. Jadi ini gambarnya ini adalah teman satu kelompok. Berdasarkan gambar dan teks di atas, tuliskan tanggung jawab anggota kelompok yang terdapat di LKPD. Diskusikanlah dengan lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman. Jadi tidak aman di tempat tinggal tak. Kenapa tidak aman? Karena terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Banyak pencuri. Jadi banyak rumahnya orang dimasuki pencuri. Bagaimana caranya itu supaya tidak ada lagi pencuri masuk di rumahnya orang? Kira-kira dapat nanti. Itu. Kemudian siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini lagi sudah tanggung jawab lagi. Jadi ini benar. Siapa yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, nanti ini kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, mengumpulkan pendapat kalian, pendapatmu. Jadi kalian nanti diskusikan di sini, ditulis di LKPD kalian. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis pantun berdasarkan usianya. Nah, pada pertemuan yang lalu kalian sudah menulis pengertian pantun. Nah, kemudian kita akan mempelajari jenis-jenis pantun berdasarkan usianya. Ada pantun kanak-kanak, ada pantun muda, ada pantun tua. Siapa yang mau baca pantun pertama? Nah, coba asal. Jalan-jalan ke kota, jalan di pemandangan syukur. Kalau ingin mencari bintang, kamu harus belajar dengan Ciri-ciri pantun itu ini R N. Jadi alirannya itu sama. Nah, kemudian pantun ada apa lagi? Kalau pantun terdiri dari apa? Terdiri dari sampiran dan isi. Jadi ini yang dua baris ini sampirannya, kemudian ini yang dua baris adalah isi. Ya kan sudah baca pantunnya tadi. Nah, sekarang bergiliran. Itu pun ada di materi ajarnya, bahan ajarnya. Nah, kelompokkan jenis pantun di atas berdasarkan isinya, termasuk dalam pantun kanak-kanak, muda, pantun tua, pada kolom di bawah ini. Coba kalian amati gambar apa ini? Apa yang dilakukan di sini? Nah, membuat rumah. Jadi mereka membuat rumah. Kira-kira ini rumah dikerjakan secara bersama-sama. Jadi ini termasuk interaksi. Jadi interaksi di lingkungan masyarakat. Kelompok. Jadi kalau kita mau menyampaikan nasihat, kita bisa pakai pantun. Gampang itu dinasehati orang kalau pakai pantun tadi. Seperti tadi, jangan melawan guru. Kan ada pantunnya tadi toh? Jangan. Budaya sosial masyarakat itu merupakan tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Jadi ini sudah ada kaitannya dengan tanggung jawab lagi. Jadi kita harus bertanggung jawab tentang budaya. Nah, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Maksudnya di sini coba diperhatikan dulu apa dibikin itu dipamati dulu. Nah, jadi membiasakan musyawarah. Jadi bermusyawarah orang kalau mau gambar apa? Nah, orang yang bertanya. Nah, jadi ini ada dua
mempelajari materinya. Setelah kalian mempelajari materi, kerjakanlah tugas yang ada di LKPD. Diskusikan dengan teman, diskusikan dengan teman kelompok. Jadi sekarang waktunya berdiskusi secara berkelompok. Oke, Pak Guru kasih waktu 10 menit. Jadi berdiskusi kita, jangan ada yang tinggal saja dan di kelompoknya. Presentasi kelompok. Coba kelompok 1, naik presentasikan di sini hasil pekerjaannya. Coba sini presentasikan dan tanggung jawab dari sini. 2 orang saja perwakilannya. Dibaca kasih besar-besar suaranya. Yang lain dengarkan ya. Tanggung jawab setiap anggota kelompok adalah sebagai berikut: 1. Kerjasama, 2. Saling mendiskusikan, 3. Menghargai jawaban satu sama lain. Jadi itu. Coba diperhatikan, tanggung jawab anggota kelompok adalah menghargai satu sama lain. Bekerja sama menyelesaikan tugasnya. Jadi itu tanggung jawab anggota kelompok. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Coba diperhatikan presentasinya kelompok pantun. Jalan-jalan ke kota Bina, jangan lupa membeli sumput. Kota ini salah dan cinta kamu harus belajar dengan Jadi itu adalah yang termasuk pantun. Anak-anak, dengarkan hasil pantunnya. Coba yang lain dengarkan hasil pantunnya temannya. Tingkat papan kayu persegi, sama masakan itulah angsa, indah tampan karena boleh berdarah dan Jadi itu adalah pantun yang dibuat oleh kelompok apa tadi ini? Tanggung jawab. Budaya. Coba. Yes. Mengarahkannya ke rumah Pak RW. Oke. Jadi kalau misalnya tadi ada yang bertanya, itu kita mengarahkan ke rumahnya Pak RW. Oke, anak. Sekarang ayo dikumpulkan LKPD-nya sini. Satu orang kumpulkan LKPD-nya. Lagi, kakak. Kakak. Oke, jadi anak-anakku sekalian, kita sudah mengerjakan tadi. Itu yang dikerjakan tanggung jawab anggota kelompoknya. Kalian sudah mengerjakan bagaimana tanggung jawab anggota kelompok. Sekarang saatnya karena kita sudah belajar, kita sudah mengerjakan LKPD, kita akan mengerjakan soal penilaian. Ini dikerja secara sendiri-sendiri. Tulis namanya di atas. Tulis cepat waktunya dibagi. Sekarang kumpul pekerjaannya satu persatu, pakai maskernya, kumpul. Sudah selesai kumpul. Individu akan umumkan kelompok
sama adalah kelompok apa ya kira-kira? Kelompok tanggung jawab. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Kita sudah belajar tadi dari awal. Sekarang apa tadi yang kita pelajari hari ini? Coba sini kelompok 1 tentang apa yang kita pelajari hari ini? Ada jenis-jenis pantun. Apa lagi? Tanggung jawab. Apa lagi? Interaksi dalam budaya dan sosial. Jadi, baiklah, itu tanggung jawab di lingkungan masyarakat harus kita laksanakan. Jadi kita harus melaksanakan tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat, apakah itu di kelompok, di keluarga, ataupun di dalam kelas. Kemudian pantun tadi, pantun itu ada berapa macam pantun? 3. Pantun? Kemudian interaksi di lingkungan masyarakat. Ada tadi bagaimana caranya kita berinteraksi, tidak melakukan interaksi yang memecah persatuan. Jadi itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Sekarang dari yang 3 tadi itu yang mana paling kalian sukai tadi pada waktu belajar? Tentang apa? Waktu membuat pantun. Karena itu pantun enak memang didengar. Pak Guru juga suka itu kalau mendengarkan pantun. Baiklah anak-anakku sekalian, kita harus tetap semangat belajar walaupun kita dalam masa pandemi seperti ini. Kita harus tetap melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa. Jadi jangan karena corona kita tidak pergi sekolah. Jadi anak-anakku sekalian, kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Pak Guru ingatkan kembali, ini 5M. Memakai masker. Sekarang karena kita sudah selesai belajar, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita pulang. Ayo, kita bersama-sama. Sebelum kita pulang melirau, kita baca doa. Jadi alhamdulillah anak-anak sekalian, kita sudah mengikuti pelajaran hari ini. Jadi besok kita tetap melanjutkan pelajaran kita. Jadi kita lanjutkan ke pembelajaran ke-5. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan kalian, itu kan di materi aja tadi ada latihan soal. Itu kalian kerja itu di rumah, bisa kalian kerjakan bersama dengan orang tua kalau misalnya diberitahu. Oke? Sekian anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.